Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya sebelumnya terima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini. Di mana kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik dalam keluarga. Nah sebelum itu saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Syarul Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai konflik dalam keluarga, di mana materi ini atau tugas ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah BK Keluarga ya. Nah, oke, nggak usah lama-lama, langsung saja saya mulai penjelasannya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian konflik, yang dimana di sini konflik berasal dari kata kerja Latin atau dapat dikatakan confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konflik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pandangan konflik ya. Nah, di sini ada pandangan menurut tradisional, pandangan interaksionis, pandangan juga hubungan terhadap manusia, yang dimana saya jelaskan pertama pandangan tradisional ya. Di mana pandangan tradisional ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan terhadap orang-orang, dan kegagalan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan. Nah, di sini ada pun yang kedua itu pandangan hubungan manusia, menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok dalam organisasi. Karena konflik itu tidak terelakkan. Aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik. Konflik tidak dapat disingkirkan dan bahkan ada kalanya di konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Jadi mana artinya konflik tidak hanya berdampak negatif ya terhadap di seseorang, tetapi juga berdampak positif terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya itu ada pendekatan interaksionis. Itu mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri konflik, yang dimana di sini ada 5 poin ya. Yang pertama itu terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Yang kedua itu terdapat perselisihan dan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Nah, ini sering terjadi ya terhadap organisasi-organisasi, misalnya dalam musyawarah jurusan atau rapat-rapat tertentu, pastinya saling terjadi perbedaan persepsi yang mengakibatkan konflik itu terjadi. Yang ketiga itu terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat itu adanya sikap dan perilaku yang menyediakan menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Yang kelima, adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan dalam mencapai tujuan organisasi. Ya, ini tadi kelima dari ciri-ciri konflik. Yang dimana selanjutnya lagi konflik dalam keluarga. Nah, ini adalah inti dari materi yang akan kita bahas pada kali ini. Ini mana keluarga merupakan juga salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggota terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan satu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua anak, dan konflik pasangan. Nah, ini adalah menurut Silas dan kawan-kawan tahun 2004. Nah, sini selanjutnya itu pengelolaan konflik dalam keluarga. Nah, seringkali kita mendapatkan konflik dalam keluarga, tetapi
kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan hingga kita ikut atau larut terhadap konflik yang terjadi. Nah, di sini dijelaskan menurut Kurdek 1994 mengejutkan 4 macam gaya untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, yaitu pertama, penyelesaian masalah secara positif atau yang disebut dengan positive problem solving, misalnya dengan cara melakukan perundingan dan negosiasi. Yang kedua, pertikaian atau konflik engagement, misalnya dengan melakukan kekerasan, marah, selalu membela diri, menyerang, dan lepas kontrol. Yang ketiga, penarikan diri atau withdrawal, misalnya dengan cara mendiamkan, menutup diri, menolak, berunding, dan menjaga jarak dari konflik. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu tunduk atau disebut dengan compliance, misalnya dengan selalu mengalah dan lain-lain. Oke, saya lanjut kepada bimbingan keluarga ya. Nah, saya pindahkan dulu gambarnya ya, soalnya saya pakai Zoom untuk merekam. Ya, selanjutnya itu bimbingan keluarga. Dalam usaha menyudutkan keluarga sakinah, kadang seseorang perlu bantuan dan bimbingan ya. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa bimbingan perkawinan diperlukan. Nah, ini menurut Walgito tahun 2001. Yang pertama di sini adalah masalah kebutuhan individu. Ya, kebutuhan pastinya berbeda-beda ya terhadap individu-individu. Nah, di mana perkawinan juga merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri individu yang bersangkutan. Namun dalam perkawinan kadang-kadang atau justru individu tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, maka seseorang tersebut perlu bantuan orang lain ya. Nah, atau perlu pembimbing dan konselor yang berperan membantu mengarahkan atau memberi pandangan tentang masalahnya. Nah, selanjutnya di sini adalah masalah perbedaan individu. Nah, sebelum itu kebutuhan, nah sekarang itu perbedaan individu. Yang dimana keadaan dalam individu itu sendiri dapat menyelesaikan masalahnya dan ada juga yang lambat dalam menyelesaikan masalahnya, bahkan ada yang tidak dapat memecahkan masalahnya. Individu yang tidak bisa memecahkan permasalahannya maka perlu bantuan orang lain atau perlu bimbingan dan konseling. Yang terakhir itu masalah perkembangan individu, di mana untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya atau dengan kata lain perlu bimbingan dan konseling, yang dimana jika kita tidak bisa melakukan atau tidak dapat melaksanakan ketiga ini, kita perlu bantuan orang lain dan juga terutama itu bimbingan konseling ya. Nah, selanjutnya sudah habis. Nah, itulah materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi mana saya akan jelaskan yang telah saya jelaskan mengenai konflik dalam keluarga. Nah, ini adalah hal-hal yang urgent ya, yang perlu kalian ketahui karena berkeluarga bukan hanya sekedar keluarga, tetapi banyak hal yang harus diperhatikan sebelum berkeluarga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.